Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya di sini saya akan berpresentasi mengenai budidaya cabai yang baik dan yang benar, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen tanaman cabai. Untuk kalian yang sudah mengetahui tanaman cabai dan sudah mempraktekkan cara menanaman sampai perawatan dan sampai panen, perlu diketahui untuk kita bertukar pengalaman. Di sini pengalaman saya untuk menanam cabai dengan cara seperti ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tanaman cabai. Tanaman cabai dapat tumbuh di wilayah Indonesia dari daratan sampai rendah sampai dataran tinggi. Peluang besar dan luas dengan rata-rata konsumsi cabai 5 kilo per kapita atau tahun 2019. Dan 90% cabai dikonsumsi dalam bentuk segar. Untuk diperlukan budidaya cabai sesuai dengan Good Agriculture Practices atau bisa juga disingkat GAP, yang mengedepankan keamanan pangan dengan mengurangi pengurangan pupuk dan pestisida kimia untuk beralih ke pupuk kandang atau kompos dan pestisida nabati atau organik atau pupuk organik, serta dapat menurunkan biaya produksi. Tantangannya adalah tantangannya adalah bagaimana cara agar produksi cabai terus meningkat agar petani cabai bisa untung ke depannya. Ini menjadi tantangan buat kita petani sejati. Materi yang akan kita bahas di sini adalah: pertama, pembibitan; kedua, persiapan lahan; ketiga, penanaman; keempat, pemeliharaan; kelima, panen. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas sekarang. 1. Pembibitan. Teknis pembibitan atau persemaian. Pertama, persemaian. Persemaian dibuat dalam bedeng atau rak yang diberi naungan plastik transparan, seperti dibuatkan rumah-rumahan begitu. Yang kedua, buat campuran media: semai 2 ember tanah, 1 ember pupuk kandang, dan 150 gram SP36 atau 80 gram NPK dihaluskan, lalu tambah karbofuram 75 gram, lalu diayak. Dari 90%-nya bisa dijadikan 300 sampai 400 polybag. Wow, banyak sekali ya. Terus benih ditanam dalam polybag atau plastik semai ukuran 4 kali 6 cm, dibuat lubang sampai 0,5 cm dan ditutup tanah halus atau debu. Ini cara penyemaian bibit. Yang terakhir, bibit dapat dipindah ke lapangan setelah umur 17 sampai 12 hari. Nah, ini tadi penjelasan tadi. Lebih mudahnya ini ada penjelasannya. Nah, sebelum itu, syarat lokasi persemaian itu ada 3: harus bersih, harus tersedia sumber air, mudah dalam pengawasan. Pembuatan media semai. Ini tadi
yang penjelasan yang tadi, 2 ember tanah ditambah 1 ember pupuk, campurannya diayak halus, ditambah lagi 150 gram NPK atau SP36, ditambah lagi 75 gram karboforam. Nah, ini semua diaduk jadi satu yang ukuran-ukuran ini, terus dimasukkan ke dalam polybag atau kantong yang disediakan untuk penanaman cabai. Nah, sebelum bibit disemai, lakukan rendaman terlebih dahulu. Caranya direndam terlebih dahulu sebelum disemai. Caranya yaitu dengan merendam bibit cabai selama 8-12 jam atau 24 jam. Supaya apa? Supaya dapat mempercepat pertumbuhan biji tersebut. Pemilihan variestase menunjukkan keragaman mutu. Nah, ini tadi ya manfaatnya dapat kita ketahui menunjukkan keterangan mutu, kemurnian benih, daya dan masa kadaluarsa. Ini gambar hasil pesemaian biji sudah tumbuh berkecambah. Nah, setelah tumbuh berkecambah, bisa kita semai yang caranya di atas tadi. Beberapa alat alternatif. Nah, ini adalah beberapa alat alternatif untuk pesemaian biji tadi. Sudah dibuat kecambah, lalu disemai di atas tanah yang tadi kan, di campuran yang tadi. Nah, ini ada alat-alatnya seperti kayak apa ini, nampan tapi berlubang-lubang gitu. Ini untuk memudahkan kita membuat benih. Nah, setelah benih cukup umur bisa dipindahkan dan tidak merusak akar batang tersebut. Berikut adalah alat alternatif yang disarankan untuk media semai bila memiliki modal dan persediaan barang yang cukup. Dapat disesuaikan dengan kemampuan pertanian demi hasil akhir yang lebih menjanjikan. Tray, ini namanya alat tray. Tray digunakan sebagai alternatif wadah persemaian selain polybag jika dihitung lebih efektif dan efisien. Alat ini ya. Terus kokopit. Kokopit ini isi dari ya bisa dengan campuran yang tadi atau menggunakan kokopit. Kokopit yaitu campuran media semai pengganti tanah. Selain ramah lingkungan, membuat bibit jadi kuat saat pemindahan. Terbuat dari limbah kelapa. Nah, ini kokopit ini terbuat dari limbah kelapa. Nah, kedua, persiapan lahan. Ini setelah pembibitan cukup umur, sebelum kita membibit, kita harus menyiapkan lahan terlebih dahulu. Lahan harus disiapkan 40 hari sebelum masa tanam. Nah, jadi sebelum kita membuat bibit, kita harus menyiapkan lahan terlebih dahulu. Nah, untuk
Ukuran kemasan, keasaman pH dan benih kapur sesuai dosis 4-5 ton atau hektar. Yang kedua, bajak dengan traktor atau cengkul kedalaman 30-40 cm serta gurma dibersihkan. Gurma itu adalah rumput-rumput liar yang berserakan di lahan tersebut. Yang ketiga, taburkan pupuk kandang 20-30 ton per hektar. Yang keempat, buat bedeng dengan lebar 110-120 dan tinggi 30 cm sampai 40 dan jarak antara bedeng 6-70 cm. Ini sesuai selera ya, tapi kalau menurut penjelasan yang benar, menurut materi yang benar, ini adalah ukurannya segitu. Panjang bedeng sesuai dengan panjang lahan. Nah, kalau panjangnya terserah mau panjang sampai berkilo-kilo nggak apa-apa, menyesuaikan lahan. Yang terakhir, beri pupuk dasar urea SZA 500, SP36 SP36 300, KCL 200, lalu taburkan per meter kurang lebih 100 gram, diaduk rata dengan lahan tersebut. Lakukan pengukuran keasaman pH sebelum olahan tanah. Nah, kita harus mengukur pH terlebih dahulu sebelum kita menyiapkan lahan untuk dipanen. Jangan lupa pemberian kapur jadi penting, Pak Ketua. Gunakan alat pengukur keasaman tanah atau pH meter. Ini alat yang bisa mengukur pH tanah, yaitu alat pH meter. Nah, ini adalah tabel-tabel keasaman tanah dan jumlah kapur dolomit yang akan kita berikan. Jika lahan tingkat keasamannya setelah diukur dengan pH meter 4-8, dosis kapur dolomit untuk per hektarnya 6-45 ton. Terus jika tingkat keasamannya 5, tingkat keasaman pH-nya 5, di angka 5, jumlah kapur dolomit yang akan kita berikan yaitu 5-49 ton per hektar. Terus jika pH-nya di atas di angka 52, kapur dolomitnya 4,5 ton per hektar, dan seterusnya. Pembuatan bedeng. Nah, setelah memperbaiki lahan yang kurang pH-nya atau yang cukup pH-nya, kita harus membuat bedeng. Atas ini tingginya sama ya, lebar atas. Bukan tingginya, lebar atas sama. Lebar atas menyesuaikan mulsa atau plastik yang akan kita gunakan nanti ketika musim hujan, atau kalian yang mau bertanam ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan tinggi kurang lebih 7-80 cm. Bukan, tinggi 50-60 cm. Terus selokannya 70-80 cm. Ini tingginya sama ya, 100 cm. Lebar atas 100 cm. Tinggi terus.
Untuk musim kemarau, nah, ini untuk musim kemarau selokan 60 sampai 70 cm, tinggi 30 sampai 40 cm, selokannya sama, lebar bawah 110 sampai 120 cm, dan potongan di depan. Ini menyesuaikan saja ini kenapa dibuat segini, kita menyesuaikan iklim yang ada di daerah kita masing-masing. Pemasangan mulsa atau plastik dilakukan pemasangan saat terik matahari, jangan pas hujan. Terus tarik, ini caranya tarik kuat semua permukaan rapi dan tidak kendor. Ini tarik kuat supaya permukaan rapi dan tidak kendor. Terakhir, bedeng panjang 12 meter membutuhkan mulsa panjang 11,5 meter. Mulsa dapat mencegah. Ini gunanya apa? Di kasih mulsa. Ini gunanya mulsa dapat mencegah tumbuhnya gulma atau tanaman pengganggu serta menjaga kelembapan tanah. Jarak tanam. Ini kita harus perlu diketahui ini jarak tanam. Kalau musim hujan, jarak tanam 60 kali 70 cm. Jadi 60 musuh 70 cm. Jika musim kemarau, jarak antara tanam 60 sampai 60 kali 60 persegi. Perhatikan jarak tanam agar tidak terlalu jauh boros tempat. Nah ini ya akibatnya, kalau terlalu jauh kita boros tempat, maupun terlalu dempet mudah tertular penyakit dan sulit pada waktu pemanenan. Kita harus sesuai dengan jarak yang ditentukan. Next. Nah, setelah tanaman sudah bertumbuh tinggi, agar supaya tidak tumbang ketiup angin, kita harus melakukan pemasangan ajir atau lanjaran. Caranya, 1 ajir 1 sampai 5 atau 1,75 meter tergantung tipe tanaman cabai. Jika cabainya melebihi ajir yang telah ditentukan, kita harus mencari ajir yang lain setinggi, hanya menyesuaikan tanamannya. Yang kedua, pemasangan ajir maksimal 21 hari setelah tanam. Jadi jangan terlalu terlalu cepat atau terlalu lambat setelah masa tanam. Yang ketiga, pengikatan dengan bentuk huruf 8. Nah, ini harus diikat dengan bentuk huruf 8. Ini supaya apa? Pengikatan tersebut menjaga kekokohan batang cabai agar ketiup angin atau ketiup angin kencang dapat mencegah supaya batang cabai tidak tumbang. Pemupukan. Nah, setelah kita urut dari awal sampai akhir, terus perawatannya lagi pemupukan. Ini adalah ada tabel pupuk susulan dengan sistem MPH.
MMPHP. Fase pertumbuhan. Ini jenis pupuk, dosis aplikasi, waktu, dan cara aplikasi. Nah, fase vegetatif. NPK 16 atau 5 sampai 8 5 atau 8 15 19 atau 10 20 20. Ini jenis pupuk NPK. Dosisnya berapa? 10 gram atau liter. Dosis aplikasi 250 cc atau tanaman. Waktu dan cara aplikasi 15 HTS dikocor. Yang kedua, fase generatif. NPK 16 16 16 atau yang misalnya tadi, dosis konsentrasi 10 sampai 15 gram per liter dengan dosis aplikasi 250 cc tanaman. Waktu dan cara aplikasinya ini 30 sampai 35 Hz dikocorkan. Terus yang terakhir fase generatif. Jenis pupuk NPK 16 16 atau yang semisal tadi, dosisnya ini tidak ada keterangan dosisnya. Terus dosis aplikasi 7,5 gram tanaman atau 1 cdm 1 lubang. Waktu dan cara aplikasi 5 sampai 65 atau 115 Hz ditugal. Pupuk susulan diberikan 2 minggu setelah tanam dengan dikocorkan bisa dengan NPK setengah gelas, diencerkan dengan air 1 ember 10 liter untuk pemupukan 40 tanaman. Ini dosisnya ya. Terus yang terakhir, pemupukan diulangi tiap 10 sampai 14 hari atau setengah bulan mudahnya sekali, tergantung kondisi tanaman. Semakin subur semakin lama intervalnya, umur 50 sampai 65 hari dan 115 hari diberi pupuk susulan granular sebar sebagai produk sebanyak 1 sendok. Pengendalian hama dan penyakit. Nah, ini sering kali kan petani mengeluh akan penyakit. Nah, ini cara pengendaliannya. 1. Jaga kebersihan tanah. 2. Monitoring atau mengamati perkembangan hama dan penyakit secara rutin. Lakukan tindakan segera setelah teridentifikasi serangan guna pestisida yang tepat waktu, sasaran, cara, dan dosis. Amati dan ulangi penyemprotan. Yang keenam, eradikasi, buang tanaman dan atau bagian tanaman sakit. Nah, ini yang terpenting ini. Jika menurut pengamatan ini tidak ada hama, maka tidak perlu dilakukan penyemprotan ektisida atau pestisida. Dengan demikian, dapat disimpulkan faktor pengamatan sangat penting untuk efektivitas waktu, tenaga, dan biaya produksi. Pengairan dan drainase. Mengatur dan mengawasi ketersediaan air dan keasaman tanah sampai masa panen. Manfaat panasnya sinar matahari dan guna ketersediaan air dengan tepat guna.
gunakan pH meter untuk cek keasaman tanah. Jika tanah dengan curah hujan yang tinggi tadi, kita harus buang, jangan ada di mulut sayur, jangan kita tampung. Nah, setelah cara-cara dari atas sampai akhir kita lakukan dengan tertib dan urut, Anda akan merasakan panen raya dengan kreasi Anda sendiri. Ini masa pemanenan. Cara memanen dilakukan dengan dipetik buahnya. Ya, pasti kalian sudah mengetahui bagaimana cara memanennya. Yuk. Cara memanen ini tadi ada kan yang cabai merah segar dan ada yang cabai merah terus ada yang kehijauan. Ini yang di atas ini cabai 100%. Ini 100%, maksudnya 100% cabai dipanen pada saat buah warna merah penuh 100%. Untuk dijual ke industri pengolahan cabai. Ini cabai merah 80%. Cabai dipanen pada saat buah berwarna merah 80% untuk dijual di pasar. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi pembagian saling sharing. Ini tadi saling sharing pengalaman kita masing-masing tentang penanaman cabai dan cara penanaman cabai dari semai, perawatan sampai panen. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi tetap dukung channel saya dengan cara like, subscribe, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya bisa membuat video-video saya yang akan datang. Jangan sampai ketinggalan channel saya. Dan cukup sekian. Saya dari channel Imron Faturapi, saya pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.